Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, tim penyaji keempat, akan mempresentasikan tugas mata kuliah morfologi yaitu nomina. Sebelum mulai pembahasan, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama yaitu Darmani Janarko, saya sendiri. Yang kedua Asya Nurvita Mardani. Yang ketiga Johana Prastika Alfa. Yang keempat Nada Azuniyah. Yang kelima Bintang Eka Priangga. Langsung saja masuk pembahasan. Yang pertama yaitu nomina. Yang pertama, batasan dan ciri nomina. Nomina dapat dikenali dan dibedakan dari kelas kata yang lain dengan mengamati 1. Perilaku semantis, 2. Perilaku sintaksis, dan 3. Bentuk morfologisnya. Dari segi semantis, nomina adalah kata yang mengacu pada manusia, binatang, benda, dan konsep atau pengertian. Kata anak, kuda, dan air termasuk nomina yang masing-masing mengacu pada manusia, binatang, dan benda. Ketiga kata itu tergolong nomina konkret. Sebaliknya, kata-kata seperti waktu, cinta, kesedihan, dan kemanusiaan termasuk nomina abstrak yang mengacu pada konsep atau pengertian. Kata-kata yang disebutkan di atas tergolong nomina umum. Acuannya berubah-ubah bergantung pada percakapan, di mana dan siapa yang menggunakannya. Selain nomina umum, ada nomina yang acuannya spesifik, dalam arti relatif tidak berubah, seperti Andi, Depok, Badan Bahasa, dan Indonesia. Kata-kata jenis itu lazim disebut nama diri. Yang pertama, nomina atau frasa nominal, dengan atau tanpa pewatas. Umumnya terletak di awal kalimat sebagai subjek. Fungsi subjek itu umumnya diduduki oleh nomina atau frasa. Contoh, anak itu sedang tidur. Lalu yang kedua, nomina sebagai inti frasa. Dapat diikuti kelas kata lain seperti adjektiva, verba, numeralia, atau frasa proporsional yang diantarai atau dapat diantarai oleh kata sebagai ligatur atau perangkai. Contoh, rumah besar, rumah yang besar. Nomina, lalu yang ketiga, nomina sebagai inti frasa juga dapat diikuti oleh kata penunjuk ini atau itu, baik secara langsung maupun dengan diantarai oleh kata lain. Sebagai contoh, kota ini, kota besar ini. Lalu yang terakhir, yang keempat, yaitu nomina tidak dapat diingkarkan dengan kata tidak. Kata pengingkarnya ialah bukan. Pengingkaran terhadap kalimat ayah saya guru adalah ayah saya bukan guru. Selanjutnya nomina dari segi perilaku semantisnya. Pada dasarnya, tiap kata, termasuk nomina, yang mempunyai makna leksikal akan memiliki sejumlah komponen makna atau fitur semantisnya tergantung pada kata itu. Di antara fitur-fitur semantis itu ada yang sifatnya kodrati dan ada yang sifatnya budaya. Ciri yang kodrati bersifat universal. Makna yang dalam bahasa Indonesia disebut kuda dalam bahasa manapun akan memiliki fitur semantis kodrati yang sama. Misalnya kakinya 4, matanya 2, dan warnanya ada yang hitam, putih, coklat, ataupun abu-abu. Jika ada kelompok masyarakat yang memahami makna kuda sebagai makanan, fitur makanan pada makna kuda bersifat budaya. Fitur semantis terutama yang bersifat kodrati, memegang peranan penting dalam bahasa. Kehadiran dua kata atau lebih dalam kalimat menuntut adanya keserasian fitur semantis antara kata-kata itu. Selanjutnya yang ketiga, nomina dari segi perilaku sintaksisnya. Nomina atau frasa nominal dapat menduduki fungsi subjek seperti objek, pelengkap, keterangan, atau adverbia, dan predikat pada tataran kalimat. Sebagai contoh, yang pertama yaitu subjek, manusia pasti mati. Lalu objek, perusahaan bus kota membutuhkan sopir. Lalu yang ketiga pelengkap, petani mulai enggan bertanam padi. Lalu adverbia atau kata keterangan, dia menyerupai ibunya. Lalu predikat, Andi murid terpandai di kelasnya. Nomina atau frasa nomina juga berfungsi sebagai pelengkap preposisi pada bahasa preposisional. Sebagai contoh, di kantor, di persimpangan jalan, di desa, ke negeri jauh. Pada masa ini, pada hari ulang tahun untuk adikmu, untuk kepentingan umum. Selanjutnya yaitu jenis nomina. Nomina berdasarkan acuannya.
Nomina berdasarkan jenis acuannya dapat dikelompokkan atas 1 nomina umum dan 2 nama diri. Nomina berdasarkan acuannya juga dapat dibedakan atas nomina konkret, misalnya buku, murid, dan air. Dan nomina abstrak misalnya kasih, masalah, dan kesulitan. Di samping itu, nomina berdasarkan acuannya juga dapat dibedakan atas nomina terbilang, seperti guru, meja, dan masalah. Dan nomina tak terbilang, misalnya rambut, hujan, dan hormat. Nomina terbilang dapat diulang untuk menyatakan kejamakan, misalnya buku-buku, mobil-mobil, dan kemudahan-kemudahan. Atau didahului langsung oleh bilangan untuk menyatakan jumlah, misalnya 1 rumah, 2 mahasiswa, dan 3 masalah. Sebaliknya, nomina tak terbilang tidak dapat diulang atau didahului langsung oleh bilangan. Jadi, bentuk seperti hujan-hujan, rambut-rambut, 2 kesedihan, dan 3 hormat tidak lazim digunakan dalam bahasa Indonesia untuk menyatakan makna jamak. Selanjutnya nama jenis. Berdasarkan jenis acuannya, nomina yang tergolong nama jenis dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, nomina manusia. Kata yang mengacu pada orang dapat diberi penggolong seorang. Yang kedua, nomina binatang. Kata yang mengacu pada binatang dapat diberi penggolong seekor. Lalu yang ketiga, nomina tumbuhan. Kata yang mengacu pada berbagai tumbuhan, baik yang berbatang maupun tidak berbatang, lazim diberi penggolong sebatang. Yang keempat, nomina benda, yaitu kata yang mengacu pada kata benda atau fenomena alam, benda budaya, atau benda angkasa. Nomina yang tergolong kelompok ini dapat diberi penggolong sebuah jika bentuknya relatif tetap. Kata-kata yang tidak dapat diberi penggolong sebuah dapat diberi penggolong atau partitif lain seperti sebidang, segelas, atau sekarung, dan yang lain. Lalu selanjutnya yang kelima, nomina temporal, yaitu kata yang mengacu pada waktu. Nomina kelompok ini dapat didahului numeralia, anggota kelompok. Nomina temporal ini relatif terbatas. Yang keenam, nomina numeralia, yaitu kata yang menyatakan satuan bilangan. Nomina numeralia dalam bahasa Indonesia terbatas. Berikut diberikan daftar nomina numeralia yang ada dalam bahasa Indonesia. Lalu yang ketujuh, nomina ukuran, yaitu kata yang menyatakan satuan ukuran, panjang, isi, berat, jarak, atau kuantitas. Anggota nomina ukuran ini terbatas. Kata yang tergolong nomina ukuran biasanya didahului oleh kata bilangan. Yang ke-8, nomina konsep adalah kata yang menyatakan konsep atau pengertian. Umumnya nomina yang tergolong ini dalam kelompok tidak dapat didahului penggolong. Lalu yang terakhir 9, yaitu nomina lokatif, yaitu kata yang mengacu pada benda yang menyatakan tempat. Selanjutnya yaitu nama diri. Nomina yang tergolong nama diri digunakan untuk mengacu antara lain pada orang, dewa, tempat, gejala geografi, waktu, benda angkasa, atau benda tertentu. Pada dasarnya, nama diri tidak dapat didahului numeralia atau penggolong. Nama diri dapat terdiri atas satu kata dan dapat pula terdiri atas 2 kata atau lebih. Perlu diingat bahwa huruf tiap awal kata nama diri ditulis dengan huruf kapital. Nama diri orang adalah kata yang digunakan untuk mengacu atau mengidentifikasi orang tertentu. Selanjutnya, nama diri lokatif adalah kata yang mengacu pada tempat tertentu. Yang ketiga, nama diri geografi adalah kata yang mengacu pada fenomena geografi tertentu, seperti benua, pulau, lautan, danau, sungai, dan gunung. Yang keempat, nama diri temporal adalah kata yang mengacu pada waktu atau hari penting tertentu. Yang kelima, nama diri bangsa, negara, atau bahasa adalah kata yang mengacu pada bangsa, ras, etnis, negara, atau bahasa tertentu. Kata-kata yang menjadi nama diri ini umumnya didahului oleh kata-kata seperti bangsa, suku, orang, negara, negeri, atau bahasa. Yang keenam, nama diri keagamaan adalah kata yang mengacu pada agama atau kitab suci agama tertentu. Yang ketujuh, nama diri benda langit adalah kata yang mengacu pada bintang ataupun planet. Yang ke-8, nama diri Tuhan atau dewa adalah kata yang mengacu pada pribadi Tuhan atau dewa tertentu. Yang ke-9, nama diri lembaga adalah kata yang mengacu pada lembaga, badan, ataupun fasilitas umum tertentu. Yang ke-10, nama diri peristiwa atau dokumen penting adalah kata-kata yang mengacu pada peristiwa atau dokumen penting. Yang terakhir, yang 11, nama diri terbitan adalah kata yang mengacu pada judul buku, majalah, jurnal, koran, ataupun artikel. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Terima kasih. Berdasarkan bentuk morfologisnya, jika dilihat dari segi bentuk morfologisnya, nomina dapat dikelompokkan atas dua macam, yakni nomina dasar dan nomina turunan. Nomina dasar adalah nomina yang terdiri atas satu morfem. Nomina dasar memiliki dua kelompok, yaitu nomina dasar umum dan nomina dasar khusus. Nomina dasar umum adalah nomina yang dapat menjadi dasar untuk penurunan kata atau leksem baru. Nomina dasar khusus adalah nomina yang relatif tidak dapat menjadi dasar penurunan kata atau leksem baru. Nomina turunan. Nomina dapat diturunkan melalui konversi, derivasi nol, pengafiksan, pengulangan, atau pemajemukan. Konversi nomina adalah penurunan nomina dari kelas kata lain tanpa menambahkan afiks atau mengubah bentuknya. Misalnya dalam kata tinggi, pengafiksan nomina adalah pembentukan nomina dengan menambahkan afiks atau imbuhan tertentu pada bentuk pangkal, misalnya tulisan. Pengulangan nomina adalah penurunan nomina dengan jalan mengulang bentuk pangkal, misalnya kuda-kuda. Pemajemukan nomina adalah pembentukan leksem baru berupa nomina dengan jalan menggabungkan dua kata, misalnya rumah sakit, matahari, sapu tangan, dan kereta api. Karena keterkaitan makna merupakan dasar untuk membentuk pangkal penurunan, dalam kebanyakan hal, nomina turunan mempunyai bentuk pangkal sendiri-sendiri. Penurunan nomina dengan konversi. Dalam bahasa Indonesia terdapat sejumlah nomina konversi, yaitu nomina yang diturunkan dari kelas kata lain tanpa menambahkan afiks atau mengubah bentuk pangkalnya. Penurunan nomina melalui pengafiksan. Ada 3 prefiks, ke, per, dan peng, 1 sufiks an, dan terdapat 3 gabungan afiks konfiks yang dipakai untuk menandai nomina. Di antara afiks dan gabungan afiks itu ada yang sama bentuknya, berhomonim, dengan afiks yang dipakai untuk penurunan kelas kata lain. Contoh yang berhomonim ke, an, per. Tidak berhomonim peng, per, an. Penurunan nomina dengan ke. Nomina yang diturunkan dengan menambahkan prefiks ke dalam bahasa Indonesia terbatas pada kata-kata ketua, kehendak, kekasih, dan kerangka. Penurunan nomina dengan per. Prefiks per mempunyai 3 alomorf, yaitu pel, per, dan pe. Distribusi pel dan per sejajar dengan distribusi bel dan ber. Dalam pertumbuhannya banyak nomina dengan per yang tidak lagi mempertahankan konsonan R-nya, sehingga nomina tersebut muncul hanya dengan pe saja. Contoh yang masih mempertahankan per, perlambang, berlambang. Contoh nomina turunan lain dengan pe walaupun berkaitan dengan verba ber, berdagang, dan berdakang. Ada nomina turunan dengan pe yang tidak berkaitan langsung dengan ber. Contohnya pebasket. Tidak semua verba dengan pe dapat menjadi pangkal pembentukan nomina dengan pe. Contoh bercermin. Penurunan nomina dengan prefiks peng mempunyai 6 alomorf, yaitu pem, pen, pen, pe, penge, dan peng, yang didistribusikan paralel. Nomina dengan peng yang diturunkan dari verba umumnya bermakna pelaku perbuatan yang dinyatakan verba. Contohnya penulis adalah orang yang menulis. Nomina dengan peng yang diturunkan dari verba dengan meng dapat menyatakan makna orang yang pekerjaannya melakukan kegiatan yang dinyatakan oleh verba. Contoh peneliti adalah orang yang pekerjaannya meneliti. Nomina dengan peng yang diturunkan dari adjektiva dan verba tertentu dapat bermakna orang yang memiliki sifat. Contoh pelupa. Nomina dengan peng yang diturunkan dari verba dapat bermakna alat untuk melakukan kegiatan yang dinyatakan verba. Di sini juga bisa menyatakan pelaku kegiatan. Contoh pendorong. Penurunan nomina dengan an. Nomina dengan sufiks an umumnya diturunkan dari bentuk pangkal verba walaupun kata dasarnya adalah kelas kata yang lain. Misalnya pada kata asin yang termasuk adjektiva, tetapi kata itu dijadikan verba asinkan atau asini terlebih dahulu sebelum dipakai sebagai bentuk pangkal untuk menurunkan nomina asinan. Contoh-contohnya yaitu contoh pada kata anjuran yang berarti hasil menganjurkan atau sesuatu yang dianjurkan. Yang selanjutnya yaitu contoh pada kata akhiran bermakna yang ditempatkan di akhir. Selanjutnya yaitu pada kata puluhan bermakna kelipatan puluhan. Dan yang terakhir yaitu contoh pada kata gerombolan yang bermakna sejumlah orang atau binatang yang bergelombol. Penurunan nomina dengan peng an. Nomina dengan peng an umumnya diturunkan dari verba dengan yang berstatus transitif. Apabila ada dua verba dengan pangkal yang
sama dan salah satu verba itu berstatus transitif, sedangkan yang lainnya transitif. Verba transitiflah yang menjadi dasar penurunan nomina dengan peng atau an. Contoh-contoh turunan dengan peng-an yaitu nomina dengan peng-an umumnya menyatakan perbuatan. Contohnya, pemberdaya menyatakan perbuatan pemberdayaan, pemberhentian menyatakan pembuatan memberhentikan, pemukulan menyatakan pembuatan memukul. Yang B yaitu nomina dengan peng-an dapat menyatakan makna proses di samping makna perbuatan, mengandung aspek duratif. Contoh, pembelajaran bermakna proses pembelajaran, pembicaraan bermakna proses pembicaraan. Yang C yaitu nomina dengan peng-an dapat juga menyatakan makna hasil hal yang dinyatakan verba di samping makna perbuatan atau proses. Contoh, peng-an yang makna berkaitan dengan makna verba pangkal adalah pada kata pemberitahuan yang bermakna hasil atau hal pemberitahuan. Yang selanjutnya yaitu penurunan nomina dengan per-an. Konfiks per-an umumnya digunakan untuk menurunkan nomina dengan verba transitif yang berawalan her, baik pangkalnya monovermis maupun polimorfemis. Contoh nomina turunan dengan per-an berdasarkan maknanya. Yang A yaitu nomina dengan per-an yang diturunkan dari verba dengan ber, umumnya menyatakan hal yang dinyatakan bentuk pangkal. Contohnya pada kata pergerakan yang bermakna hal yang bergerak. Yang B yaitu nomina dengan per-an yang diturunkan dengan verba ketentuan yang berawalan ber, dapat bermakna perbuatan atau perbuatan yang dinyatakan bentuk pangkal. Contohnya pada kata pertemuan yang memiliki arti hasil perbuatan bertemu. Yang C yaitu nomina per-an yang diturunkan dari verba dengan memperumumkan bermakna perbuatan atau hasil perbuatan yang disebutkan verba pangkal. Contohnya pada kata perhatian yang dimiliki arti perbuatan atau hasil memperhatikan. Yang D yaitu nomina dengan per-an dapat pula diturunkan dari bentuk dasar nomina dengan makna hal yang berkaitan dengan nomina pangkal. Contohnya pada kata perbukuan berarti hal yang berkaitan dengan buku. Yang selanjutnya yaitu penurunan nomina dengan ke dan an. Nomina dengan ke dan an dapat diturunkan dari pangkal verba adjektiva atau nomina, baik yang monovermis maupun polimorfemis ke, an, dan pula ditambahkan pada frasa verbal. Makna nomina turunan ini bergantung pada bentuk pangkal yang dipakai. Contohnya yaitu nomina ke an yang diturunkan dari verba mempunyai makna yang hal atau keadaan yang dinyatakan verba. Contohnya pada kata keberhasilan yang berarti hal yang berhasil. Selanjutnya yaitu nomina dengan l, m, r, dan in. Penurunan nomina dengan memakai sisipan atau infiks yang berbahasa Indonesia tidak berproduktif lagi, dan berbentuk ini dianggap sebagai kata dasar yang monovermis. Contoh, telunjuk, tunjuk, kemilau, kilau, seruling, suling, kinasih, kasih. Penurunan nomina dengan wan atau wati. Nomina dengan afiks wan atau wati mengacu pada orang yang ahli dalam bidang tertentu. Contohnya yang merujuk pada ahli seorang ilmuwan atau sejarawan. Penurunan nomina dengan ismi is, asi, logi, dan tas. Awalnya nomina dengan sufiks ismi dan tas diserap dari bahasa asing. Akan tetapi lambat laun sufiks ini menjadi produktif sehingga bentuk ismi, is, asi, dan logi dianggap layak diterapkan pada pangkal kata Indonesia juga. Contoh, kiri,
Serapan bahasa asing kanan menggunakan sufiks serapan. Liberalisme dan daerahisme. Selama afiks dari bahasa asing itu bermanfaat dan bahasa Indonesia tidak memiliki pandaan yang tepat, afiks tersebut dapat diterima sebagai halnya dengan sufiks wan atau man yang diserap dari bahasa Sanskerta. Contoh, ionisasi atau pengionan. Selanjutnya yaitu penurunan nomina dengan se. Dalam bahasa Indonesia dewasa ini terdapat sekelompok nomina dengan kritik numeralia se yang diperlakukan sebagai kesatuan leksikal. Bentuk se pada kata-kata tersebut tidak dapat disubstitusi dengan satu. Atas dasar ini, nomina dengan se itu dikategorikan sebagai proposisi. Contoh, ruangannya ada di sebelah kiri. Yang ketiga yaitu penurunan nomina melalui perulangan. Dilihat dari segi fungsinya, perulangan dalam bahasa Indonesia dapat dibedakan atas pengulangan leksikal, morfologis, dan pengulangan sintaksis, morfosintaksis. Antara lain bentuk pengulangannya yaitu yang pertama pengulangan utuh. Pengulangan utuh, nomina diperoleh dengan mengulang bentuk pangkal, baik yang morfemis maupun yang polimorfemis secara utuh. Yang kedua yaitu perulangan salin suara. Nomina perulangan salin suara diperoleh dengan jalan mengulang bentuk pangkal, lalu mengubah bentuk bunyi salah satu ruasnya. Pengulangan salin suara ini pada umumnya tergolong ke dalam perulangan sintaksis karena bentuk-bentuk ulang tersebut hanya akan berarti dalam konteks kalimat berikut pola perubahan bunyi pada perulangan salin suara. Contohnya, cebar-cebur artinya rentetan bunyi cebur. Lalu yang ketiga yaitu perulangan sebagian. Nomina perulangan sebagian diperoleh dengan jalan mengulang unsur pertama atau suku pertama bentuk pangkal. Contoh, jaksa tinggi. Jaksa tinggi, aneka ragam jaksa tinggi. Yang keempat yaitu perulangan disertai pengakfisan. Nomina perulangan dengan disertai pengakfisan diperoleh dengan jalan mengulang bentuk pangkal kemudian menambah sufiks an. Contoh, batu-batuan, berarti berbagai jenis batu. Yang terakhir yaitu yang kelima, yaitu perulangan sinonim. Nomina pengulangan asinonim diturunkan dari kata dasar berupa nomina diikuti oleh sinonimnya. Contohnya pada kata adat istiadat, fakir miskin, sopan santun, akal budi, dan sebagainya. Baik, selanjutnya yaitu penurunan nomina melalui pemajemukan. Nomina dalam bahasa Indonesia dapat pula diturunkan melalui pemajemukan, yaitu penggabungan dua kata atau lebih menjadi satu leksem baru. Dalam perulangan, bentuk majemuk yang ditulis sebagai kata diulang seluruhnya, dan makna bentuk majemuk dapat ditelusur dari makna unsur-unsurnya. Perlu diketahui komponen-komponen nomina majemuk merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan atau dipertukarkan dalam kalimat. Berikut jenis-jenis nomina majemuk. Yang pertama, nomina majemuk berdasarkan bentuk morfologisnya dibedakan menjadi nomina majemuk dasar, nomina majemuk dari bentuk bebas dan terikat, dan nomina majemuk dari bentuk terikat. Nomina majemuk berdasarkan bentuk morfologisnya. Nomina majemuk dasar adalah nomina majemuk yang komponennya terdiri atas kata dasar. Contohnya yaitu pada kata anak cucu, buku ajar, ganti rugi, uang satu, dan sebagainya. Dan contoh idiomnya yaitu buah hati, darah daging, jantung hati, dan sebagainya. Nomina majemuk dari bentuk bebas. Nomina majemuk yang salah satu komponennya berupa kata yang berdiri sendiri, sedangkan komponen lainnya merupakan bentuk terikat. Contohnya yaitu pada kata dwi warna, pasca panen, infrastruktur, multifungsi, dan sebagainya. Nomina majemuk dari bentuk terikat. Dan bentuk terikat adalah nomina majemuk yang kedua komponennya terikat. Contoh yaitu pada kata dasawarsa, biologi, swakarsa,
geografi, dan sebagainya. Nomina majemuk berdasarkan hubungan komponennya. Berdasarkan hubungan gramatikal komponennya, nomina majemuk dapat dibedakan atas nomina majemuk setara, majemuk tanpa inti, dan nomina majemuk bertingkat, majemuk berinti. Jenis-jenisnya yaitu nomina majemuk kopulatif. Majemuk adalah nomina majemuk yang dibentuk dengan menyandingkan dua nomina dan kedua komponen gabungan itu secara gramatikal setara. Tetapi dari segi makna, masing-masing komponennya memberi kontribusi makna yang sama terhadap makna kata majemuk itu. Contohnya yaitu pada kata atas bawah, ayah bunda, doa restu, nenek moyang, dan sebagainya. Nomina majemuk endosentrik adalah nomina majemuk yang bertingkat yang salah satu komponennya berfungsi sebagai inti dan yang lainnya sebagai pewatas. Makna kata majemuk ini merupakan hiponim dari makna intinya. Contohnya pada kata anak kandung, pekerjaan sambilan, penyakit dalam, dan sebagainya. Nomina majemuk ekosentrik adalah nomina majemuk bertingkat yang salah satu komponennya berfungsi sebagai inti dan yang lain sebagai pewatas, tetapi maknanya bukan hiponim dari makna inti gramatikalnya. Contohnya pada kata kumis kucing, jari ayam, kuping gajah, lidah buaya, dan sebagainya. Selanjutnya, nomor 5, frasa nominal. Frasa nominal adalah frasa yang intinya nomina. Frasa nominal dibentuk dengan memperluas suatu nomina ke kiri dan atau ke kanan. Misalnya pada kata buku, dapat dibentuk frasa nominal dengan menambahkan kata kedua, buah, baru, dan itu, sehingga menjadi kedua buah buku baru itu. 5.1. Penentu. Kata atau kelompok kata yang dapat berfungsi sebagai penentu pada frasa nominal adalah numeralia, penunjuk atau demonstrativa, penanda ketakrifan, dan pronomina atau nomina yang menyatakan kepemilikan. 5.1.1. Numeralia. Numeralia dibedakan atas numeralia tentu dan tak tentu. Numeralia tentu merupakan numeralia pokok atau kardinal, numeralia tingkat atau ordinal, dan pecahan. Baik numeralia tentu maupun tak tentu dapat berfungsi sebagai penentu pada frasa nominal. 5.1.2. Penanda ketakrifan. Dalam bahasa Indonesia terdapat 5 bentuk penanda ketakrifan, yakni ini, itu, tersebut, tadi, dan nya. Bentuk-bentuk itu selalu mengikuti nomina inti dan digunakan untuk mengacu pada suatu nomina atau frasa nominal yang sudah diketahui bersama oleh pembicara dan pendengar. Contohnya, yang pertama, saudagar. Saudagar ini atau itu sangat kaya. Contoh kedua, besok akan ada rapat. Dalam rapat tersebut akan dibahas masalah anggaran. 5.1.3. Pronomina dan nomina pemilik. Pronomina atau nomina yang menyatakan makna kepemilikan berfungsi sebagai penentu pada frasa nominal. Contohnya, negara kita berdasarkan Pancasila. Contoh kedua, rumah Pak Amin kebanjiran. 5.2. Penggolong dan partitif. Penggolong adalah kata yang digunakan bersama numeralia di depan nomina untuk menyatakan jenis dan atau bentuk nomina yang mengikutinya. Kehadiran penggolong di antara nomina inti dan numeralia dalam frasa nominal tidak mempengaruhi makna dasar frasa nominal tersebut. Ada beberapa penggolong yang lazim yaitu, yang pertama, 3 penggolong pertama yang merupakan penggolong yang paling umum dipakai. Contohnya, orang untuk manusia, ekor untuk binatang, dan buah untuk berbagai benda. Yang kedua, penggolong khas yang hanya dapat mendahului nomina tertentu. Contohnya, batang untuk tumbuhan atau benda yang panjang dan bulat, bentuk untuk benda berkeluk, dan bidang untuk tanah, sawah, atau bidang lain yang tua. Kehadiran penggolong pada frasa nominal yang mengikuti numeralia tidak wajib, kecuali numeralia itu berupa se. Dalam hal demikian, penggolong wajib hadir. Berbeda dengan penggolong partitif. Pada frasa nominal yang penentunya berupa numeralia, umumnya wajib hadir. Jika partitifnya tidak hadir, maka cenderung berbeda atau kalimatnya tidak diterima. 5.3. Nomina dengan perluasan ke kiri. Frasa nominal dapat dibentuk dengan memperluas suatu nomina ke kiri dan atau ke kanan.
Perluasan ke kiri dilakukan dengan menambahkan penentu berupa numeralia atau numeralia tak tentu, dan atau tanpa penggolong atau partitif. Perlu ditambahkan bahwa perluasan nomina ke kiri hanya bisa dengan frasa numeralia. 5.4. Perluasan nomina ke kanan. Perluasan ke kanan dilakukan dengan menambahkan pewatas dan atau tanpa penentu. Penentu yang terletak di sebelah kanan dapat berupa penunjuk, penanda ketakrifan, dan pronomina atau juga nomina yang menyatakan kepemilikan atau numeralia tingkat. 5.4.1. Nomina pewatas. Nomina pewatas umumnya bersifat deskriptif atau bersifat atributif. Tetapi makna hubungan antara nomina inti dan nomina pewatas sangat bergantung pada makna kedua nomina itu. Frasa nominal yang pewatasnya nomina dapat diperluas lagi dengan menambahkan nomina lain sebagai pewatas terhadap nomina lain yang mendahului. 5.4.2. Adjektiva pewatas. Frasa nominal dapat dibentuk dengan menambahkan adjektiva sebagai pewatas pada nomina inti. Adjektiva yang mengikuti nomina itu berfungsi sebagai atribut terhadap nomina inti. Antara nomina inti dan adjektiva pewatas dapat disisipkan kata yang. Kata yang berfungsi sebagai ligatur untuk memberi pementingan pada adjektiva tersebut. Dengan nomina dan adjektiva yang berupa idiom atau majemuk, frasa tidak dapat diselipi kata yang. Oleh karena itu, orang cenderung menggunakan kata yang untuk memisahkan nomina inti dengan adjektiva pewatas. 5.4.3. Verba pewatas. Frasa nominal dapat dibentuk dengan menambahkan verba sebagai pewatas pada nomina inti. Verba pewatas pada frasa nominal dapat bersifat atributif dan deskriptif. 5.4.4. Frasa preposisional sebagai pewatas. Pewatas berupa frasa preposisional itu dapat bersifat deskriptif. Contohnya, pembangunan gedung sekolah. Pewatas berupa frasa preposisional dapat juga bersifat atributif. Oleh karena itu, kata yang dapat disisipkan antara inti dan pewatas. Contohnya anak yang di belakang. Contoh kedua, jalan yang ke kantor pos. 5.4.5. Klausa sebagai pewatas. Nomina dapat diperluas dengan menambahkan klausa sebagai pewatas. Klausa pewatas ini lazim disebut klausa relatif. Klausa relatif selalu didahului kata yang. Contohnya, anak yang berbaju merah itu. 5.4.6. Apositif sebagai pewatas. Nomina dapat diperluas dengan apositif sebagai pewatas yang bersifat restriktif. Konstituen apositif merupakan nomina yang dapat menggantikan frasa nominal matriks. Selain apositif yang restriktif, ada juga apositif yang non-restriktif. Kedua konstituen atau inti dan apositif dapat menggantikan nomina matriks. 5.4.7. Frasa nominal majemuk. Suatu nominal atau frasa nominal dapat diperluas dengan nomina atau frasa nominal lain sebagai inti dengan menggunakan konjungsi dan. Contohnya, ayah dan ibu belum pulang. 5.5. Susunan kata pada frasa nominal. Nomina dalam bahasa Indonesia dapat diikuti pewatas yang terdiri atas dua kata atau lebih dari kelas kata yang berbeda. Susunan kata yang berfungsi sebagai pewatas dalam suatu frasa nominal banyak ditentukan oleh faktor berikut. Yang pertama, pewatas berupa nomina cenderung mendahului adjektiva atau verba dalam suatu frasa nominal yang kompleks seperti pada contoh berikut, yaitu buku pelajaran yang baru sama dengan buku baru pelajaran. Yang kedua, pewatas berupa adjektiva dapat mengikuti langsung nomina inti jika konstituen pewatas yang mengikutinya membentuk kesatuan makna yang erat. Contohnya, buku pelajaran sejarah yang baru. Buku baru pelajaran sejarah. 6. Frasa nominal vokatif. Nomina atau frasa nominal yang digunakan untuk memanggil atau menyapa orang disebut nomina atau frasa nominal vokatif. Unsur vokatif itu
sifat mana suka dan letaknya dapat di awal, tengah, atau akhir kalimat. Jenis intonasi yang lazim bagi unsur vokatif adalah intonasi naik. Fungsi utama nomina atau frasa nominal vokatif adalah untuk meminta perhatian orang yang dipanggil atau disapa, terutama jika ada pendengar lain. Bentuk vokatif yang dipakai juga mencerminkan hubungan antara pembicara dan pendengar atau sikap emotif pembicara terhadap pendengar atau orang yang disapa. Demikian penjelasan yang dapat kami sampaikan mengenai nomina. Untuk kurang lebihnya kami mohon maaf, dan bagi teman-teman semuanya yang ingin bertanya, kami persilahkan dan terima kasih.